bahasa merupakan elemen esensial yang sangat penting dalam konteks komunikasi, bahkan dalam dunia pendidikan. Di lingkungan perguruan tinggi, bahasa memiliki peran yang ganda, baik sebagai penyampaian materi maupun sebagai sarana atau media interaksi sosial antara dosen dan mahasiswa. Dalam konteks pembelajaran di Gedung J Universitas Andalas, tempat berlangsungnya kegiatan akademik oleh mahasiswa. Bahasa Indonesia seringkali diasosiasikan dengan keseriusan, profesionalitas, dan struktur yang sistematis, sehingga seringkali dianggap sebagai pilihan utama dalam pengajaran. Di sisi lain, bahasa informal menghadirkan suasana yang lebih santai dan lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Atas dasar itulah, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai pengaruh penggunaan bahasa di Gedung J Universitas Andalas, Khususnya bagaimana persepsi mahasiswa terhadap penggunaan bahasa formal dan informal, serta pengaruhnya terhadap pemahaman dan partisipasi mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Yuk simak video kita berikut ini. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Alexandra Saira dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kak, pertanyaan pertama itu seberapa sering dosen menggunakan bahasa formal saat mengajar? Menurut saya, dosen mengajar di kelas saya itu sangat sering menggunakan bahasa formal, terutama saat belajar, saat belajar. Terus Kak, kalau misalnya dalam menggunakan bahasa informal, seberapa seringkah dosen menggunakan bahasa informal tersebut saat mengajar? Kalau untuk penggunaan bahasa informal, menurut saya itu cukup sering, tetapi penggunaannya itu terkadang untuk menjelaskan sesuatu yang menurut mahasiswa kurang paham. Kira-kira Kakak nyaman nggak ketika dosen menggunakan bahasa formal dalam proses pembelajaran? Untuk penggunaan bahasa formal, menurut saya cukup nyaman karena terkadang kita tuh berada di situasi formal, jadi menggunakan bahasa formal adalah suatu hal yang wajar. Terus menurut Kakak kalau misalnya dalam menggunakan bahasa informal, apakah Kakak merasa nyaman dalam proses pembelajaran tersebut? Kalau untuk penggunaan bahasa informal itu cukup nyaman karena terkadang dari pengajaran dari dosen tersebut ada beberapa hal yang sulit dipahami dengan cara formal, maka dijelaskan lagi secara informal dan dapat dimengerti oleh mahasiswa. Berarti sesuai ya Kak? Apakah penggunaan bahasa informal tersebut membantu pemahaman terhadap materi Kakak? Ya, betul. Menurut Kakak, kapan penggunaan bahasa formal itu lebih efektif? Penggunaan bahasa Bahasa formal, apakah kapan waktunya lebih efektif? menurut saya untuk waktu penggunaan bahasa formal yang efektif itu adalah saat teori tentang pembelajaran dan juga untuk menjelaskan tugas yang ingin diberikan oleh dosen. Terus karena tadi bahasa formal ya, menurut Kakak kapan penggunaan bahasa informalnya yang lebih efektif dan tadi? Kalau untuk penggunaan bahasa informal, menurut saya lebih efektif itu mungkin digabungkan antara formal dan informal saat diskusi kelompok. Berarti Kakak lebih nyamannya pakai informal ketika diskusi kelompok. Menurut Kakak nih, seberapa penting menurut Kakak penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses pembelajaran di BPJ ini? Menurut saya penggunaan bahasa yang baik dan benar itu sangat penting ya, karena jika kita tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, itu kita terkesan tidak punya pendidikan atau pengetahuan seperti itu. Kira-kira apa yang Kakak harapkan terkait penggunaan bahasa dalam pembelajaran di BPJ Universitas Andalas? Mungkin yang saya harapkan dari penggunaan bahasa Indonesia di Gedung J itu mungkin di setiap mading diperbanyak tulisan itu tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena terkadang kita itu dengan teman sering menggunakan bahasa yang kurang sopan di Pertanyaan terakhir, apakah Kakak memiliki saran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahasa dalam pembelajaran di Gedung J Universitas Andalas? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin dengan menambahkan tulisan-tulisan di mading dan juga
seperti media-media yang bisa kita taruh di tempat umum sehingga orang dapat membaca dan juga orang dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Kak, sarannya cukup membantu untuk kami, mungkin bisa kami realisasikan untuk kedepannya. Terima kasih atas saran dan juga waktu Kakak. Mungkin sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi Kak. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Kakak, sebelumnya perkenalkan saya di Rahayu dari IKM Angkatan 24. Sebelumnya Kakak baru perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Nazatifah, prodinya IKM Angkatan 24 juga. Ibu menghubungi boleh saya bicara? Pertanyaan pertama, Kak, seberapa sering dosen menggunakan bahasa formal saat mengajar? Sangat sering, dikarenakan dalam proses belajar mengajar itu kan beberapa menggunakan bahasa formal dalam menyampaikannya, dalam menerangkan materinya. Yang kedua, seberapa sering dosen menggunakan bahasa informal, Kak? Cukup sering sih saat berdiskusi ya, khususnya apalagi ada beberapa dosen yang lebih nyaman dalam menggunakan bahasa informal. Terus menurut Kakak nih, apakah Kakak nyaman ketika dosen menggunakan bahasa formal saat pembelajaran? Formal dan informal. Nyaman karena sudah biasa kan dalam penggunaan bahasa formal itu di kuliah ini. Selanjutnya Kak, apakah penggunaan bahasa informal oleh dosen itu membantu pemahaman Kakak saat proses belajar? Membantu sih ya, dikarenakan kan menggunakan bahasa sehari-hari, jadi jadi lebih paham lah gitu. Bahasanya itu nggak rumit, lebih mudah dimengerti, nggak kaku ya. Nah selanjutnya, menurut Kakak nih, kapan penggunaan bahasa formal itu lebih efektif dalam pembelajaran? Kapan? Saat proses belajar mengajar. Pak, penjelasan teori. Ya bisa juga, atau saat dosen juga menjelaskan gitu. Terus menurut Kakak nih, penggunaan bahasa informal ini efektifnya kapan Kak? Informal ini efektifnya saat melakukan diskusi agar tidak mencekam gitu. Karena kalau diskusi itu mencekam, otak susah berpikir. Aku ya Kak. Iya. Selanjutnya nih Kak, seberapa penting menurut Kakak nih penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses pembelajaran di gedung di Universitas Andalas? Bahasa formal, bahasa yang baik dan benarnya apakah penting? Sangat penting. Karena kan bahasa yang baik dan benar Kak, kenapa penting? Sangat penting karena kita kan masih di lingkup pendidikan ya, masih di lingkup universitas. Pastinya harus sangat penting karena yang mendengar kita bukan cuma angkatan kita, juga ada dosen, kakak tingkat gitu. Terus Kak, menurut Kakak nih, apa harapan Kakak terkait penggunaan bahasa dalam pembelajaran di gedung di Universitas Andalas? Harapan saya sih semoga mungkin ada beberapa orang kan yang terlalu menggunakan bahasa informal sangat jauh gitu, dan mungkin tidak enak didengar. Mungkin kedepannya bisa menggunakan bahasa yang lebih baik dan benar. Ini pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak apa saran Kakak untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahasa dalam pembelajaran di gedung universitas? Saran saya sih saran Kakak. Bentar, apa tadi katanya? Menurut Kakak, apakah Kakak memiliki saran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahasa dalam pembelajaran di gedung? Saran saya mungkin ditempelnya poster-poster gitu di mading kan tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar. Mungkin beberapa orang kan dari beberapa kota yang berbeda atau daerah yang berbeda ya, jadi mungkin penggunaan bahasa itu seringkali berbeda dan artinya juga berbeda. Oke Kak, sekian dari saya. Makasih sudah membantu ya Kak. Sama. Makasih Kak. Sama. Sebelumnya juga kegiatan sama aku salah satu gelaran jalan-jalan putri dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2020. Kak, mengenai proyek bahasa
Indonesia. Apakah kakak bisa saya wawancara? Bisa kak. Oke, boleh perkenalkan dulu. Saya perkenalkan nama saya Siti Kodaria dengan NIM 1213124 angkatan 2024 dari jurusan Ilmu Pengetahuan Masyarakat. Untuk pertanyaan pertama itu, seberapa sering sih dosen itu menggunakan bahasa formal dalam saat mengajar? Kalau menurut pengalaman pribadi saya dari jurusan saya sendiri, karena di jurusan saya itu lebih ke komunikasi terutama ke kesehatan kan, itu dosennya tentu menggunakan bahasa formal tapi tidak selalu formal karena kadang kalau kita bicara kepada mahasiswa tentu menggunakan non formal. Terus seberapa sering dosen itu menggunakan bahasa informal saat mengajar? Dosen itu menggunakan bahasa informal ketika mengajar, ketika sedang berinteraksi sama mahasiswa gitu. Terus kakak merasa nyaman nggak ketika dosen itu menggunakan bahasa formal saat proses pembelajaran? Jujur saya merasa nyaman kalau dosen itu menggunakan bahasa formal karena kan kembali lagi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kita dapat memahaminya dengan baik kan. Apalagi kita di Sumatera Barat ini logatnya kayak ya seperti itulah. Kalau pakai formal kan kita paham gitu. Terus kalau bahasa informalnya bagaimana kak? Kalau bahasa informalnya sebenarnya oke-oke aja, tapi seperti yang pengalaman saya, dosen itu jarang menggunakan bahasa informal. Terus apakah penggunaan bahasa informal oleh dosen itu membantu pemahaman kakak terhadap materi kak? Saya bukan hanya formal saya paham tentang materi, tapi informal juga paham karena dengan menggunakan informal itu ada sebuah pendekatan antara dosen dan mahasiswa lebih akrab gitu, jadi pemahaman atau materi yang disampaikan lebih jelas gitu. Terus menurut kakak nih, kapan sih penggunaan bahasa formal itu lebih efektif dalam pembelajaran? Terus bahasa informal itu juga kapan lebih efektif juga dalam pembelajaran? Kalau bahasa formal lebih efektif digunakan ketika dosennya lagi ngejelasin materi gitu. Terus kalau informal itu kalau misalnya dosen itu lagi nanya-nanyain mahasiswanya gitu, kayak interaksi gitulah. Terus menurut kakak nih, seberapa penting sih penggunaan bahasa yang baik dan benar itu dalam proses pembelajaran di Gedung C Universitas Andalas? Menurut saya penggunaan bahasa yang baik itu sangat penting ya untuk menunjukkan seberapa positif vibes kita kepada orang lain. Terus apa yang kakak harapkan ketika penggunaan bahasa itu di Gedung C Universitas Andalas? Saya mengharapkan penggunaan bahasa itu emang walaupun nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tapi satu yang penting itu adalah kesopanan. Nggak peduli itu dosen maupun mahasiswa, yang penting sopan. Seperti 5S gitu ya kak. Oke, pertanyaan terakhir ya kak, apakah kakak memiliki saran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahasa dalam pembelajaran Gedung J di Universitas Andalas? Saran keefektivitasannya ya itu cuma tergantung balik lagi kepada diri masing-masing mau menggunakan bahasa seperti apa, tergantung konteks yang akan digunakan kepada orang lain. Sekian dulu ya kak, terima kasih banyak ya kak. Ini sih kak, boleh saya izin bertanya kak? Dari kakak? Boleh kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Fauza Desjam dari Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya boleh kakak memperkenalkan diri kak? Perkenalkan nama saya Asyifa Adara, mahasiswa UNAN. Oke kak, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kakak. Untuk pertanyaan pertama, seberapa sering dosen menggunakan bahasa formal saat mengajar? Di persepsi saya, kalau seberapa sering dosen menggunakan bahasa Indonesia, sangat sering. Karena di setiap kelas tidak mungkin semua kelas ini tahu bahasa daerah kan. Makanya dosen ini sering menggunakan bahasa Indonesia. Seberapa sering dosen menurut kakak menggunakan bahasa informal? Tergantung situasi. Kalau dosennya lagi ngelawak atau lagi bercanda-canda mungkin bisa pakai bahasa formal, tapi kalau untuk informal dalam keseharian jarang. Menurut kakak, apakah kakak merasa nyaman ketika dosen menggunakan bahasa formal dalam proses pembelajaran? Nyaman. Ketika dosen menggunakan bahasa informal, menurut kakak apa kak? Nyaman, tetapi kalau ada teman yang nggak paham bahasa informal ini mungkin bisa
lebih ke formalnya aja. Menurut kakak, apakah penggunaan bahasa informal oleh dosen membantu pemahaman kakak terhadap materi? Kalau kurang ya, lebih baik aku lebih ke bahasa formal. Bisa. Menurut kakak, kapan penggunaan bahasa formal yang lebih efektif ketika pembelajaran? Saat dosen menerangkan atau saat kita melakukan presentasi, pokoknya dalam proses pembelajaran itu seharusnya menggunakan bahasa formal. Menurut kakak, kapan penggunaan bahasa informal yang lebih efektif ketika pembelajaran? Mungkin di luar kelas atau di luar kelas, di luar jam pembelajaran lebih efektif. Menurut kakak, seberapa penting penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses pembelajaran di gedung J terutama? Seberapa pentingnya? Kalau untuk saya, selama belajar di gedung J, saya menggunakan bahasa terkadang menggunakan bahasa informal, tapi juga kadang memakai bahasa formal. Tergantung kalau kita ngomong sama yang lebih tua atau lebih nggak akrab sama kita bisa menggunakan bahasa formal. Tapi kalau kita ngomong sama teman-teman yang udah deket atau sebaya atau kita udah deket lah, kita bisa menggunakan bahasa informal. Dari kakak sendiri, apa yang kakak harapkan terkait penggunaan bahasa dalam pembelajaran di gedung J Universitas Andalas? Kalau yang saya harapkan ini, semoga mahasiswa di Universitas Andalas, khususnya di gedung J ini, sering menerapkan bahasa formal karena ini merupakan bahasa yang baku di kalangan masyarakat apalagi di Indonesia ini. Dan juga kalau untuk bahasa informal ini bisa disamaratakan karena sesuai kebutuhan aja. Apakah kakak punya saran untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahasa dalam pembelajaran di Universitas Andalas, terutama di gedung J? Saran kak, apakah kakak punya saran untuk meningkatkan efektivitas program pembelajaran dalam gedung J? Untuk sarannya sih, sekarang kan banyak mahasiswa yang jarang menggunakan bahasa formal, apalagi mereka susah menggunakan bahasa formal ini. Nah, saran saya ini banyak-banyak berlatih bahasa formal karena kan nggak cuma untuk di dunia kuliah juga, dia bisa untuk di dunia pekerjaan juga. Baik, terima kasih jawabannya sangat membantu untuk Ya, sama-sama.